Chongi Kiwon, The Good Son. Prolog. Matahari bersinar keperakan. Jalinan awan bergerak perlahan di langit bulan Mei yang terlihat bagai sungai beriak. Seekor burung bulbul berkicau di antara semak-semak bunga bridal wreath yang ada di sekeliling pekarangan gereja. Sambil memegang lilin-lilin bertuliskan nama baptis kami, aku dan kakak laki-lakiku melangkah melewati pintu melengkung yang diselimuti mawar rambat. Dengan langkah seirama, dengan nyanyian dari paduan suara, kami berjalan berdampingan menghampiri altar terbuka yang ada di bawah salib. Anak-anak laki-laki berjubah putih dan bertopi merah, serta anak-anak perempuan bergaun putih dan bermahkota bunga berjalan berpasangan di belakang kami. Pastor kepala dan asisten pastor berdiri di depan altar, menunggu kedatangan prosesi. Hari ini adalah hari penuh perayaan. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan Maria. Misa pagi ini diadakan di pekarangan gereja dan upacara komuni kudus pertama akan segera dimulai. Kakak yang berusia 10 tahun dan aku yang berusia 9 tahun adalah tokoh-tokoh utama dalam upacara ini, bersama 22 orang anak lain yang hadir. Para hadirin menoleh dan mengamati kedatangan para tokoh utama. Kakek kami dari pihak ibu yang akan menjadi bapak baptis kami tersenyum cerah dari barisan depan. Dari tempat duduk khusus keluarga, ayah dan ibu mengamati kakak yang memimpin prosesi dengan saksama. Sesekali ibu melirik ke arahku, tetapi sepertinya ia tidak menyadari kegugupan yang kurasakan atau lilin yang gemetar dalam peganganku. Ia melirikku sekilas sebelum kembali memusatkan perhatian pada kakak. Aku sudah merasa tidak enak badan sejak kemarin. Aku kedinginan, kepalaku sakit, dan mimpi buruk menghantuiku sepanjang malam. Paginya aku terbangun dengan tenggorokan bengkak dan nyaris tidak bisa minum sedikit pun. Tubuhku mendadak mulai panas di dalam mobil dalam perjalanan ke gereja. Gejalanya seperti radang amandel, tapi aku tidak mengatakannya kepada ibu. Aku malah berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Tidak ada gunanya berkata aku sakit. Kalau aku melakukannya, ibu pasti langsung memutar mobil dan kami akan melesat ke rumah sakit. Aku bisa menebak apa yang akan terjadi di rumah sakit. Darahku akan diambil, dadaku akan dironsen, atau aku akan disuntik. Skenario terburuk adalah aku harus diinfus selama berjam-jam untuk menurunkan panas tubuhku. Komuni kudus pertama ini akan tetap berlangsung dengan atau tanpa diriku. Itu berarti aku akan tertinggal sendiri dan harus menunggu setahun lagi. Itu juga berarti aku harus mengulangi 6 bulan terakhir yang penuh siksaan, mempelajari doktrin, mencatat Alkitab, mengikuti misa pagi-pagi dan mengikuti ujian lagi. Bukan itu saja, aku bahkan harus menyerahkan posisiku di samping kakak yang kudapatkan dengan susah payah kepada orang lain. Setelah bersusah payah menghadapi segala macam rintangan bersama kakak selama ini, garis akhir pun kini terlihat di depan mata. Apakah semua itu harus buyar hanya gara-gara sesuatu yang sepele seperti radang amandel? Firasat buruk sudah menggelayutiku sejak aku berjalan ke altar. Aku nyaris tidak bisa menggerakkan kaki dan seluruh tubuhku mulai gemetar. Hanya beberapa langkah sebelum tiba di altar, kakiku goyah. Aku terhuyung dan menginjak ujung jubahku, membuat tubuhku seketika condong ke depan. Seandainya kakak tidak cepat-cepat mencengkram sikuku, aku pasti sudah jatuh terjerembab. "Ada apa?" tanya kakak tanpa suara. Tanpa memberikan jawaban, aku menegakkan diri dan kembali melangkah. Aku melirik ke arah barisan kursi khusus keluarga. Mata ibu melebar menatapku. Tatapannya menanyakan hal yang sama seperti kakakku. "Ada apa?" Aku menunduk dan menggeleng. Aku tidak bisa berkata. Jika ibu berjanji aku tidak perlu menerima komuni pertama, aku pasti akan langsung pingsan di sini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kami sudah tiba di depan altar. Pastor kepala mengulurkan tangan, kakak lebih dulu mengulurkan lilinnya. Han Yu Min Michael. Kepala pendeta menerima lilin kakak dan meletakkannya di bawah altar. Aku pun mengulurkan lilinku. Han Eugene Noel. Kepala pendeta menggenggam tanganku yang gemetar sejenak sebelum menerima lilinku.
Ia menatapku seolah-olah ia sedang menatap seekor anak anjing yang ketakutan. "Jangan gugup, nak." Pipiku panas dan kulitku terasa kaku. Aku berbalik dan kembali ke posisi yang sudah ditentukan di samping kakak. Pasangan berikut menyerahkan lilin mereka. Ke-10 pasang anak lainnya menghabiskan waktu yang terasa bagaikan berabad-abad. Misa terus berlanjut dengan lambat. Aku merasa seperti bayi katak yang sedang menyeberangi jalan raya 8 jalur di bawah matahari musim panas yang terik. Setiap kali aku menoleh ke belakang untuk melihat sudah berapa jauh jarak yang kutempuh, aku mendapati diriku masih berdiri di tempat. Kicauan burung bulbul di kejauhan sesekali terdengar di telingaku. Nabi Musa berkata kepada orang-orang, "Maka kamu harus menaruh perkataan ini dalam hati dan jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan menjadi lambang di dahimu." Tiba-tiba saja ayah sebagai perwakilan keluarga sudah berdiri di mimbar dan membaca bacaan pertama. Suaranya yang biasanya berat dan dalam kini bergetar dan serak. Bahunya yang lebar terlihat kaku seperti robot. Pangkal janggut membuat pipinya terlihat kebiruan. Aku menoleh ke arah barisan kursi keluarga di seberang koridor. Mataku langsung beradu dengan mata ibu. Seolah-olah ibu sudah memperhatikanku sejak tadi. Ekspresinya seolah-olah menyatakan bahwa ia akan langsung melompat menghampiriku jika aku mengatakan sesuatu. Bukan karena ia takut aku akan jatuh, tetapi karena sepertinya ia tahu aku sedang tidak sehat. Mungkin karena wajahku sudah semerah topi yang kukenakan, atau mungkin karena ia bisa melihat tubuhku yang gemetar di balik jubahku yang longgar. "Perhatikanlah, hari ini kuberikan kepadamu anugerah dan kutukan. Anugerah jika kamu menuruti perintah." Suara ayah timbul tenggelam di telingaku. Kesadaranku mulai hilang. Ada bagian-bagian waktu yang hilang, kicauan burung bulbul melesat melewatiku. "Sedang apa kau?" "Tidur." Suara kakak membuatku tersentak. Aku membuka mata dan melihat pastor kepala dan asisten pastor sudah berdiri di depan altar sambil memegang hosti dan cawan anggur. Ketika aku berpikir aku harus berdiri dan maju, aku mendapati diriku sudah berdiri di depan sana. Jari-jari tangan pastor kepala yang gelap dan panjang ditekukan seperti ranting pohon yang sudah mati. Hosti yang sudah dibasahi anggur tergantung di ujung jarinya. Tubuh Kristus, amin. Kakak menjulurkan lidah untuk menerima hosti. Aku juga mengangkat wajah tetapi mulutku tidak mau terbuka. Tenggorokanku seolah-olah terbakar. Kulitku serasa mendidih dan mataku juga perih. Butiran debu berputar-putar di depan mataku membuat segalanya terlihat aneh. Salib terbalik, altar mengambang di atas kepalaku. Semak-semak bridal wreath berubah seperti tulang jari manusia. Aku merasa tumitku perlahan-lahan terangkat. Dunia jungkir balik, aku pun roboh ke tanah. "Eugene!" Jeritan tajam ibu menembus kabut dalam pikiranku. "Buka matamu, Eugene, buka matamu." Dengan susah payah aku berhasil membuka kelopak mata. Wajah ibu yang pucat pasi memenuhi pandanganku yang sempit. "Eugene, mana yang sakit?" Aku terbaring dalam pelukan ibu di depan altar. Pupil matanya yang membesar bergetar. Aku ingin berkata bahwa aku kedinginan, tetapi bibirku tidak bisa digerakkan. Sebuah sosok hitam besar menjulang di atasku dan bertanya dengan nada mendesak, "Apakah dia kepanasan? Perlu kupanggilkan ambulans?" Aku tidak bisa melihat wajahnya karena silau, tetapi kurasa orang itu adalah ayah. Aku semakin yakin setelah mendengar ibu berseru, "Cepat!" Dan sosok yang lebih kurus di sampingnya pastilah Kak Yumin. Di belakang kakak, awan-awan hitam menyebar dengan cepat. Burung bulbul berkicau di kejauhan. Matahari bersinar merah di tengah-tengah langit yang menggelap. Bab 1. Jeritan dalam gelap. Bau darah membangunkanku. Baunya tidak hanya menyengat hidung, tetapi juga seolah-olah meresap ke sekujur tubuhku. Bau itu menyebar di dalam diriku seperti gema. Bayangan-bayangan aneh berkelebat di depan mataku. Deretan lampu jalan dengan cahaya kuning di tengah kabut. Air yang berpusar di bawah kakiku. Payung merah tua yang menggelinding di jalan yang basah karena hujan. Terpal penutup daerah konstruksi yang berkibar ditiup angin. Bayangan seorang pria yang bernyanyi dengan suara tidak jelas
terlintas dalam benakku. Wanita di tengah hujan yang tak bisa kulupakan. Tak bisa kulupakan. Aku tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami apa yang terjadi. Tidak dibutuhkan imajinasi tingkat tinggi untuk menebak apa yang terjadi. Ini bukan kenyataan, ini juga bukan sisa-sisa mimpi. Ini adalah tanda-tanda yang dikirim oleh otakku kepada tubuhku. Jangan bergerak, tetaplah berbaring. Itulah harga yang harus kubayar karena sesuka hati memutuskan berhenti minum obat epilepsi. Berhenti minum obat terasa bagikan hujan yang mengguyur padang pasir hidupku. Hal ini memang tidak sering terjadi, tetapi aku rela mengalami serangan kejang-kejang demi merasakan hujan itu. Saat ini aku mengalami fenomena yang menandakan badai akan menjelang. Halusinasi yang terjadi sebelum serangan epilepsi dimulai. Tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk berlindung dari badai. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menunggu badai menyerang. Badai itu gelap dan aku akan terlempar ke dalamnya tanpa persiapan sedikit pun. Menurut pengalamanku selama ini, aku bahkan tidak bisa mengingat prosesnya. Rasanya seolah-olah otakku tertidur lelap untuk waktu yang lama. Rangkaian prosesnya seperti usaha fisik, sederhana dan intens. Setelah itu aku akan merasa lelah dan terkuras. Aku pantas menerima akibatnya karena aku sudah tahu apa yang akan kuhadapi ketika aku memilih jalan ini. Rasanya aku sudah kecanduan karena aku melakukannya berulang-ulang walaupun aku tahu apa akibatnya. Sebagian besar pecandu mengonsumsi narkoba demi mengejar hayalan. Aku justru sebaliknya, aku harus berhenti minum obat agar bisa menggapai hayalan. Setelah berhenti minum obat, saat penuh keajaiban pun dimulai. Migrain dan dengingan di telinga yang merupakan efek samping dari obat-obatan lenyap. Indra-indraku juga semakin tajam. Penciumanku berubah setajam anjing. Otakku bekerja lebih cepat daripada biasanya. Dan aku mencerna dunia dengan naluri bukan dengan pikiran. Aku merasa akulah yang mengendalikan hidupku sendiri. Orang-orang lain terasa remeh. Tetapi tentu saja ada beberapa hal yang membuatku tidak puas. Ibu dan bibi tetap tidak terkesan remeh. Bagi kedua wanita itu, aku hanyalah bantal yang bisa mereka duduki. Mereka sama sekali tidak peduli walaupun aku sudah meminta mereka menyingkirkan bokong mereka supaya aku bisa bernafas sedikit. Jika ibu sampai melihatku kejang-kejang, aku yakin inilah yang akan terjadi. Begitu aku sadarkan diri, ibu pasti langsung menyeretku menemui bibi yang merangkap dokter pribadi, psikiater terkenal dan direktur di klinik anak Mire. Bibi akan menatap lurus ke dalam mataku dan terus mengajukan pertanyaan kepadaku dengan nada ramah dan lirih sampai aku memberikan jawaban yang ingin didengarnya. Kenapa kau berhenti minum obat? Kau harus bicara jujur supaya aku bisa membantumu. Sebenarnya bersikap jujur bukanlah kelebihanku. Aku juga tidak merasa terdorong untuk bersikap jujur. Aku lebih suka bersikap praktis. Karena itulah aku memberikan jawaban-jawaban yang praktis. Kukatakan bahwa suatu hari aku lupa minum obat. Lalu keesokan harinya aku lupa bahwa kemarin aku lupa minum obat. Dan aku lupa terus sampai sekarang. Bibi yang duduk diam saja kemudian menyatakan bahwa aku kecanduan tidak minum obat. Ibu pun memerintahkan agar aku minum obat di hadapannya setiap kali aku selesai makan. Mereka menegaskan harga yang harus kubayar demi beberapa hari yang membahagiakan, menyatakan jika aku terus bersikap seperti ini, aku selamanya tidak akan pernah bebas dari bokong-bokong mereka. Eugene, tiba-tiba suara ibu terdengar sebelum aku membuka mata. Selembut embusan angin, namun juga terasa seperti cengkeraman. Tetapi setelah aku terbangun, aku tidak bisa mendengar gerak-gerik ibu. Kesunyian di sekelilingku terasa memekakkan. Melihat keadaan kamarku yang gelap gulita, sepertinya matahari belum terbit. Bagaimanapun, kalau sekarang belum jam 5.30, ibu mungkin masih tidur. Kalau begitu, aku bisa mulai kejang-kejang tanpa sepengetahuan ibu, seperti kemarin malam. Aku ingat saat itu tengah malam dan aku berdiri sambil terengah-engah di penyeberangan jalan di dekat tembok laut setelah berlari kembali dari observatorium Bima Sakti di Taman Laut Gundo. Aku berlari setiap kali aku merasa resah dan otot-ototku dipenuhi energi. Menurutku aku mengidap sindrom tubuh yang resah. Kadang-kadang aku suka berlari di tengah malam seperti kemarin.
Dan kurasa tidak berlebihan jika aku menyebut dorongan yang kurasakan itu sebagai desakan gila. Suasana di tembok laut memang seperti itu di malam hari. Jalanan sepi, kios hotdog Yongi yang ada di samping penyeberangan jalan sudah tutup. Dermaga di bawah tembok laut diselimuti kegelapan. Jalan raya 6 jalur di samping tembok laut berselimut kabut. Angin musim dingin di kota tepi laut itu bertiup kencang dan tajam. Sekarang bukan musim panas, tetapi hujan turun dengan lebat. Cuaca ini mungkin bisa disebut buruk, tetapi tubuhku terasa seringan udara di bawah sinar matahari. Aku merasa begitu gembira sampai aku merasa bisa melayang sampai ke rumah. Segalanya pasti sempurna jika tidak ada bau darah yang tercium di udara. Baunya amis dan tajam, tepat di depan hidungku. Memang tidak sekuat sekarang, tetapi itu tetap adalah peringatan bahwa serangan kejang-kejang akan dimulai. Di depan sana seorang wanita turun dari bus terakhir menuju Ansan dan berjalan ke arahku. Ia memegang payung dan berjalan terhuyung-huyung akibat tiupan angin. Aku harus segera pulang. Aku tidak mau meringkuk di tanah, berguling-guling dan menggeliat-geliat seperti cumi yang dipanggang di depan seorang wanita asing. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya aku masuk ke kamar dan langsung berbaring di ranjang, bahkan tanpa berganti pakaian lebih dulu. Mungkin setelah mengalami serangan kejang-kejang ketiga dalam hidupku, aku langsung tertidur lelap. Yang berbeda dengan pengalamanku sebelumnya adalah kali ini. Begitu bangun tidur, aku langsung bisa merasakan diriku akan kejang-kejang lagi. Bau kali ini juga sangat berbeda. Diriku seolah-olah diselubungi asap. Kulitku serasa ditusuk-tusuk, hidungku perih, dan kepalaku pusing. Serangan epilepsi yang menjelang mungkin akan menjadi serangan paling parah yang pernah kualami. Aku tidak mencemaskan tingkat keparahannya karena entah itu hujan gerimis atau hujan lebat, tubuh kita pasti akan tetap basah. Aku hanya ingin serangannya segera dimulai sehingga segalanya sudah berakhir sebelum ibu bangun. Aku mempersiapkan diri dan menunggu dengan mata terpejam. Untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan selama kejang-kejang, aku memalingkan wajah ke samping. Aku berusaha melemaskan tubuhku yang tegang dan mulai menghitung. 1, 2, ketika aku menghitung sampai 5, telepon nirkabel di nakas mendadak berbunyi. Bunyinya begitu mendadak dan nyaring sampai telingaku nyaris tuli. Aku berjengit, tahu bahwa telepon di ruang duduk di lantai bawah pasti juga ikut berdering. Bayangan ibu yang terbangun membuatku kesal. Orang tolol macam apa yang menelpon pagi-pagi buta begini? Telepon berhenti berdering. Lalu seolah-olah mendapat giliran berikut, jam besar di ruang duduk mulai berdentang. 1 kali. Tunggu, ini tidak mungkin jam 1 pagi bukan? Jam yang berdentang 1 kali biasanya adalah bunyi pertama yang kudengar ketika terbangun dari tidur. Itu adalah sesuatu yang sudah biasa kudengar sejak aku mengikuti olahraga renang di masa SMP. Jam berapapun aku tidur di malam hari, aku selalu terbangun 1 jam sebelum waktu latihan dimulai. Jadi sekarang pasti bukan malam, melainkan jam 5.30. Ibu pasti sudah duduk di depan meja tulis di kamarnya, berdoa salam Maria 3 kali di depan patung Bunda Maria. Dan setelah berdoa, ibu akan mandi. Aku memasang telinga mencoba mendengar bunyi kursi digeser atau suara-suara. Tetapi yang terdengar olehku hanya bunyi telepon yang berisik. Bunyi ponselku, mengingat telepon rumah yang tadi sempat berdering sebelum ponselku berbunyi, mungkin telepon tadi juga adalah telepon untukku. Aku mengangkat tangan ke atas kepala dan meraba-raba daerah di sekitar bantal. Sepanjang ingatanku, ponselku seharusnya ada di sana, tetapi aku tidak berhasil menemukannya. Mungkin di atas meja atau di kamar mandi. Sementara aku sibuk mengingat-ingat, ponsel itu berhenti berbunyi. Beberapa saat kemudian, telepon rumah kembali berdering. Aku tersentak dan segera menyambar telepon. Halo? Suara yang tidak asing lagi terdengar di ujung sana. Masih tidur? Hei Jin rupanya. Aku terkulai kembali. Tentu saja siapa lagi yang mencariku di jam-jam seperti ini selain penghuni kamar depan di lantai bawah. Aku sudah bangun, sahutku. Ibu sedang apa? Tanyanya tiba-tiba. Apakah Hejin tidak pulang setelah bertemu dengan orang-orang dari studio film? Aku pun memastikan. Kau tidak ada di rumah sekarang? Kau masih bermimpi? Kalau aku sudah ada di rumah, untuk apa aku menelpon ke rumah? Aku berada di Sangamdong.
Jadi ia tidak pulang kemarin malam. Musim panas lalu, Hejin bekerja sebagai staf produksi dalam film Private Lesson. Dan kini sutradara film itu kembali mempekerjakan Hejin. Untuk merayakan penandatanganan kontrak, mereka merayakannya dengan minum-minum Macaulay. Lalu ia pergi ke studio rekan seniornya untuk mengedit video pesta ulang tahun ke-60 yang direkamnya siang itu. Tetapi ia malah tertidur karena studio itu hangat dan nyaman. Aku baru bangun dan melihat ada telepon dari ibu tengah malam kemarin. Karena itulah aku menelpon. Aku hanya merasa aneh karena ibu seharusnya sudah tidur saat itu. Katanya ia berpikir seharusnya semua orang sudah bangun sekarang. Karena itu ia cemas karena tidak ada yang mengangkat telepon. Tidak ada masalah di rumah, bukan? Aku mengangkat sebelah tangan ke mata dan baru menyadari bahwa tanganku berlepotan sesuatu yang keras dan bergerak. Sesuatu juga melumuri mata, hidung, mulut, dan seluruh wajahku. Tanpa disentuh pun aku sudah tahu, atau seperti istilah bibi yang merupakan orang paling pintar dalam keluarga, tidak diperlukan rangsangan dari tactile corpuscle, bahwa sesuatu itu jelas adalah sesuatu yang asing. Memangnya ada masalah apa? Sahutku dengan nada sambil lalu dan menyentuh rambutku. Sesuatu yang sama juga menempel di sana. Kalau begitu, kenapa ibu tidak mengangkat telepon? Aku sudah menghubungi ponsel dan telepon rumah, kata Hejin. Mungkin dia sedang berdoa, atau dia sedang berada di kamar mandi atau di beranda, jadi tidak mendengar bunyi telepon. Aku meraba dada, perut, dan kakiku. Aku masih mengenakan pakaian yang sama yang ku kenakan untuk keluar kemarin malam. Tetapi ada yang terasa berbeda. Sweaterku yang biasanya lembut kini terasa kaku. Seolah-olah sudah dijemur di bawah terik matahari selama 10 hari. Celanaku terasa keras, seperti kulit mentah. Masih dalam keadaan berbaring, aku mengangkat kedua kaki dan menyentuh salah satu kaos kakiku. Rasanya sekahku sweaterku. Begitu, gumam Hejin kepada diri sendiri. Aku bisa membayangkan dirinya menggelengkan kepala. Benar tidak ada apa-apa bukan? Tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk kesal. Memangnya ada masalah apa selain aku yang kemungkinan besar terperosok ke kubangan lumpur? Kalau kau masih khawatir, kau bisa menelpon ibu lagi nanti. Tidak usah, sebentar lagi aku juga akan pulang. Kau pulang sekarang? Kenapa aku penuh lumpur begini? Apakah aku terjatuh dalam perjalanan pulang ke rumah? Aku tidak ingat, walaupun aku terjatuh, bagaimana lumpur bisa menutupi sekujur tubuhku. Jangan-jangan aku mengambil jalan berputar melewati gedung apartemen yang sedang dibangun di bagian dalam kawasan ini. Atau apakah aku tergelincir ketika mencoba melompat melewati bedeng bunga? Aku akan pulang setelah mandi. Paling lambat jam 9 aku sudah sampai di rumah, kata Hejin sebelum kami menutup telepon. Aku bangkit duduk, meletakkan telepon kembali di nakas dan meraih remote control yang menempel di dinding di kepala ranjang untuk menyalakan lampu. Mendadak, jeritan ibu terdengar di telingaku. Eugene! Aku memandang ke sekeliling kamar dengan napas tersekat. Lalu aku tersedak liurku sendiri dan mulai terbatuk-batuk. Aku terempas kembali ke ranjang, sementara aku memukul-mukul dada dan air mataku terbit. Di masaku sebagai perenang dulu, setelah aku berhasil menenangkan medali emas dalam perlombaan renang 1.500 meter, seorang wartawan bertanya kepadaku, "Menurutmu apa kelebihanmu?" Aku memberikan jawaban yang rendah hati sesuai instruksi ibu, bahwa pernafasanku relatif stabil. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada pelatihku, ia menjawab dengan tidak terlalu rendah hati. Di antara semua anak yang pernah kulatih, dialah yang memiliki kapasitas paru-paru paling luar biasa. Di dunia ini yang bisa mengganggu kapasitas paru-paruku adalah dua wanita yang memperlakukanku seperti bantal kursi. Yang juga bisa mengganggu pernapasanku adalah torpedo yang meledak dalam tenggorokanku. Dan tepat itulah yang kurasakan ketika aku memandang ke sekeliling kamar. Seolah-olah ibu dan bibi bersama-sama meledakkan torpedo di dalam tenggorokanku. Bercak darah dan jejak kaki berdarah mengotori lantai marmer yang keperakan. Kelihatannya jejak kaki itu berawal dari pintu kamar, melintasi kamar, dan berhenti di kaki ranjang. Jika orang yang meninggalkan jejak ini tidak berjalan mundur, apapun yang terjadi pastilah terjadi di luar pintu kamar tidurku.
Sprayku berlumuran darah, selimut, bantal, dan seluruh tempat yang bersentuhan dengan tubuhku bernoda darah. Aku menunduk menatap tubuhku. Gumpalan darah kering menempel di sweater hitam, celana olahraga, dan kaus kakiku. Ternyata bau darah yang membuatku terbangun bukan gejala serangan epilepsi. Ini darah sungguhan. Kekagetan dan kebingungan menerjang diriku. Apakah itu jejak kakiku? Apa yang terjadi di luar kamarku yang membuatku berlumuran darah seperti ini? Apakah aku mengalami serangan epilepsi? Apakah serangannya begitu kuat sampai aku menggigit lidahku sendiri? Tetapi apakah mungkin darah dari lidah yang tergigit bisa melumuri sekujur tubuhku? Kalau itulah yang terjadi, ini pasti adalah kamar malaikat maut, bukan kamarku sendiri. Lebih masuk akal jika ada orang yang mendendam padaku menyiramkan seember darah babi ke sekujur tubuhku ketika aku sedang kejang-kejang. Atau aku ditikam di tengah serangan epilepsiku dan tak berdaya. Ditikam oleh orang yang mendendam padaku. Tetapi hal itu mustahil karena tidak ada bagian tubuhku yang sakit. Di mana ibu ketika apapun yang terjadi itu sedang terjadi? Kemungkinan ibu berpapasan denganku sangatlah kecil. Malah sama sekali tidak mungkin. Ibu adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai aturan. Makan, buang air, dan berolahraga memiliki jadwal tertentu. Dan ibu akan melakukan semua itu sesuai jadwal. Kebiasaan tidurnya juga memiliki jadwal. Kecuali dalam situasi khusus, ibu pasti sudah tidur pada jam 9 malam setelah meminum obat tidur yang diresepkan bibi. Aku juga sudah harus pulang ke rumah sebelum jam 9. Situasi khusus yang membuat ibu tidak mengikuti jadwal adalah ketika aku pulang terlambat. Tetapi aturan yang sama tidak berlaku untuk Heijin, walaupun ia juga termasuk anggota keluarga. Alasan ibu untuk diskriminasinya adalah bahwa Heijin tidak akan mengalami serangan epilepsi di tengah jalan malam hari. Itu alasan yang menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan selain menerimanya. Aku juga tidak ingin berguling dan menggeliat seperti cumi di depan orang-orang atau terjatuh ke rel sementara sedang menunggu kereta. Atau terjatuh di tengah jalan raya dan ditabrak mobil. Karena itulah kadang-kadang aku berlari di tengah malam seperti orang yang haus kegelapan. Itulah sebabnya juga aku menyelinap keluar masuk melalui pintu besi di atap seperti pencuri. Aku mengikuti pola yang sama kemarin malam. Aku pulang di tengah-tengah pesta penghargaan guru dan tiba di rumah jam 20.55. Biasanya aku tidak minum soju, tetapi kemarin aku minum 3 atau 4 gelas soju yang dicampur bir. Jadi aku harus berjalan kaki pulang di tengah hujan dari halte bus untuk mendinginkan wajahku yang merah dan panas. Panas di wajahku mereda, tetapi aku masih merasa sedikit gembira akibat mabuk. Tidak, sepertinya aku merasa lebih daripada sekedar sedikit gembira. Aku lupa bahwa apabila penutup tombol kunci pintu otomatis dalam keadaan terbuka, aku harus menurunkannya lebih dulu, lalu mengangkatnya lagi supaya tombol-tombolnya bisa berfungsi. Alhasil aku pun berkutat dengan pintu itu selama kurang lebih 20 menit. Akhirnya aku menjejalkan tangan ke saku celana dan melotot menatap kunci pintu terkutuk itu. Tepat pada saat itu ponsel di dalam saku jaketku berbunyi 4 atau 5 kali. Tanpa memeriksa ponsel itu pun aku sudah tahu bahwa itu adalah pesan-pesan singkat dari ibu. Aku bahkan bisa menebak isi pesannya dengan tepat. Sudah pulang? Kau ada di mana sekarang? Kapan kau tiba? Sekarang sedang hujan, jadi jangan berjalan kaki pulang. Ibu akan menjemputmu di halte bus. Tepat seperti dugaanku. 5 detik setelah pesan terakhir masuk, pintu depan pun terbuka. Ibu yang selalu terlihat anggun walaupun hanya pergi ke supermarket, keluar dari rumah sambil memegang kunci mobil dan dalam balutan sweater putih, kardigan coklat, celana jeans ketat, topi baseball, dan sepatu kets putih. Aku mengerucutkan bibir dan menunduk. Aku sebal karena tebakanku benar. Aku ingin marah-marah padanya. Jangan ganggu aku. Kapan kau tiba? Ibu membuka pintu depan, memasang penahan pintu dan berdiri di sana. Jelas sekali ia tidak akan membiarkan aku masuk begitu saja. Dengan tangan yang masih dijejalkan ke saku, aku diam-diam melirik jam tangan. Jam 21.15, aku sudah tiba sejak tadi. Kata-kataku berhenti.
Tanah di bawah kakiku berubah menjadi lubang menganga. Pintu depan menggembung seperti wanita yang hamil tua. Aku mengangkat wajah ketika tubuhku mulai terhuyung. Kepalaku terasa berat, wajahku terasa terbakar. Aku pasti terlihat seperti tomat matang. Takut ibu menyadari hal itu, aku terus menatap ke depan dan hanya menggerakkan bola mataku ke arah ibu. Dengan sangat perlahan dan hati-hati, seolah-olah aku sedang menggerakkan benda yang paling berbahaya di dunia. Mataku berserobok dengan matanya. Aku tidak bisa masuk karena pintunya tidak bisa dibuka. Ibu melirik kunci pintu otomatis. Ia menurunkan penutupnya dengan keras, lalu mengangkatnya lagi. Ia menekan 7 angka sandinya dengan cepat. Kunci pintu terbuka diiringi bunyi pip. Mata ibu kembali menatapku, seolah-olah bertanya, apa masalahnya? Aku mengangguk-angguk, mencoba menunjukkan bahwa aku mengerti tidak ada masalah dengan pintunya. Tetesan air berjatuhan dari rambutku yang basah. Setetes air bergulir melewati keningku dan akhirnya bergelantungan di ujung hidungku. Aku menghembuskan nafas ke hidung untuk menjatuhkannya dan mata ibu terpaku ke keningku. Tepatnya ia sedang menatap bekas luka kecil di keningku. Seolah-olah itulah alasan dibalik semua kebohonganku. Kau habis minum-minum? Tanya ibu. Pertanyaan yang canggung. Menurut bibi, alkohol bisa menyebabkan kejang-kejang parah. Itu adalah larangan paling utama. Sedikit, hanya sedikit. Aku mendekatkan jari telunjuk dan ibu jari untuk menunjukkan betapa sedikitnya. Pandangan ibu sama sekali tidak melembut. Bekas lukaku berdenyut-denyut seolah-olah dipatuk burung. Berharap bisa memperbaiki keadaan, aku pun menambahkan, hanya segelas bir. Ibu mengerjap 1 kali. Tatapannya seolah-olah berkata, oh, begitu. Aku sudah berkata kepada mereka bahwa aku tidak mau minum, tapi profesor mendesak. Mendadak aku berhenti menjelaskan. Astaga, aku mendapat masalah dengan ibu hanya karena minum-minum sedikit di usiaku yang sudah 26 tahun. Semua gara-gara pintu depan. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, begitu aku membuka pintu, aku akan menyelinap ke lantai 2 sambil berseru, aku sudah pulang. Aku tidak akan melewatkan jam malam dan ibu tidak akan keluar untuk menahanku dan aku tidak akan tertangkap basah habis minum-minum. Kakiku melemah dan lututku langsung tertekuk. Aku terhuyung ke kiri. Eugene, seru ibu sambil mencengkram sikuku. Aku mengangguk-ngangguk. Tidak apa-apa, aku tidak mabuk. Sungguh, aku hanya minum segelas. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Aku memang mau masuk rumah, tapi aku tidak mau bicara. Aku menepis tangan ibu yang mencengkram sikuku. Kali ini kaki kananku goyah dan aku terhuyung ke arah ibu. Aku akan jatuh, jadi sebaiknya aku beristirahat sebentar, bertumpu pada bahu ibu. Napas ibu tersekat, tubuhnya yang kecil dan kurus menegang. Mungkin ia kaget karena tidak pernah melihatku seperti ini sebelumnya. Atau ia merasa tersentuh atau merasa aneh. Aku mempererat cengkraman. Sebaiknya kami tidak bicara, tidak ada gunanya. Minumannya juga sudah masuk ke perut. Ada apa denganmu? Tanya ibu sambil melepaskan diri dariku. Sepertinya ia sudah berhasil mengendalikan diri. Aku mendesah lesu, tanganku masih terangkat di udara. Aku menurunkannya dan melangkah masuk ke rumah. Apakah terjadi sesuatu? Tanya ibu sementara aku melepas sepatu. Aku menggeleng tanpa menoleh. Aku melangkah ke ruang duduk, lalu menunduk sedikit untuk memberi salam. Selamat malam. Apakah ibu merasakan sesuatu yang aneh? Ia tidak menahanku. Ia hanya bertanya, mau ku bantu naik? Aku kembali menggeleng. Aku menaiki tangga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Aku ingat aku melepas pakaian begitu masuk kamar. Aku juga ingat aku langsung berbaring di ranjang tanpa membersihkan diri dulu. Aku mendengar ibu masuk ke kamarnya sendiri dan menutup pintu. Begitu mendengar bunyi itu, mabukku langsung lenyap. Apa yang kulakukan setelah itu? Aku mungkin hanya menghabiskan waktu sambil melamun menatap langit-langit. Kira-kira 40 menit kemudian aku mulai resah dan keluar melewati pintu atap. Aku baru bangun dan melihat ada telepon dari ibu tengah malam kemarin. Karena itulah aku menelpon. Aku hanya merasa aneh karena ibu seharusnya sudah tidur saat itu. Kata-kata Heijin kembali terbersit dalam benakku.
Tadi aku tidak berpikir apa-apa, tapi sekarang aku merasa aneh. Kenapa ibu menelpon? Apakah karena aku bersikap aneh? Jangan-jangan ia tahu aku keluar dari pintu atap. Jam berapa ibu menelpon sampai membuat Hejin merasa aneh? Jam 11? 12? Jika ibu masih belum tidur setelah menelpon Hejin, apakah ia mendengarku ketika aku masuk kembali ke rumah? Ah, tidak. Kalau ibu tahu, ibu pasti tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan memaksaku duduk dan menginterogasiku. Itulah yang dilakukannya untuk membuatku mengakui segala kesalahanku ketika aku masih kecil. Ia tidak akan membiarkanku tidur sebelum aku menceritakan segalanya. Kemana saja kau malam-malam begini? Kapan kau keluar? Sejak kapan kau pergi diam-diam seperti ini? Aku bahkan mungkin akan mendapat hukuman yang sudah lama tidak kuterima. Berlutut di hadapan patung Bunda Maria dan berdoa Salam Maria sepanjang malam. Dan jika ibu melihatku berlumuran darah seperti ini, hukumannya pasti bukan hanya berdoa. Nyataan bahwa aku terbangun di kamarku sendiri adalah bukti bahwa aku tidak bertemu dengannya kemarin malam. Aku turun dari ranjang. Aku harus memeriksa keadaan di luar untuk mengetahui apa yang terjadi. Berhati-hati tidak menginjak jejak darah. Aku pun beringsut ke pintu. Langkahku berhenti di depan meja tulis. Di pintu kaca teras di belakang meja, aku melihat sosok seorang pemuda. Rambutnya mencuat seperti tanduk, wajahnya merah seolah-olah baru dikuliti, matanya terlihat gugup. Kepalaku mendadak pusing. Apakah monster merah itu adalah aku? Aku tidak melihat ada orang lain di luar. Kabut yang bertiup dari laut menghalangi pandangan. Hanya ada cahaya kuning samar dari pergola yang ibu bangun ketika ia membuat kebun di atap rumah. Sepertinya aku menyalakan lampu itu ketika aku keluar dari pintu atap kemarin malam. Seharusnya aku sudah memadamkannya ketika pulang seperti biasa. Hal lain yang mencurigakan adalah pintu kaca teras yang terbuka sedikit. Pintu kaca itu terkunci secara otomatis apabila ditutup. Jadi setiap aku keluar ke teras, aku membiarkan pintunya terbuka sedikit. Kalau tidak, aku terpaksa harus menggunakan pintu yang mengarah ke koridor tepat di luar kamar tidurku. Biasanya aku selalu menutup pintu itu kalau aku sudah masuk kembali ke kamar. Aku tidak akan membukanya lagi, entah aku sedang tidur atau terjaga. Saat ini bukan musim panas, hari ini tanggal 9 Desember. Terlebih lagi kamarku berada di tingkat atas apartemen duplex yang bertengger di lantai ke-25 di puncak gedung di kota tepi laut. Aku tidak mungkin membiarkan angin dingin masuk ke kamarku. Kecuali aku adalah ibu yang sedang mengalami menopause dan sering kepanasan. Ini berarti hanya ada satu jawaban yang pasti. Kemarin malam aku tidak masuk kembali ke kamar melalui pintu ini. Aku pasti masuk melalui pintu depan. Hal itu dibuktikan oleh jejak kaki, pintu teras, dan lampu pergola. Kenapa aku masuk melalui pintu depan? Kenapa penampilanku seperti ini? Apa arti kekacauan di kamarku ini? Aku menatap jam di atas meja. 3 angka merah menyala di latar hitam. 5:45. Aku tidak mendengar bunyi air yang mengalir. Tetapi mungkin saja ibu masih ada di kamar mandi. 10 menit lagi ibu akan keluar dari kamar dan pergi ke dapur. Aku harus memeriksa keadaan di luar sebelum ibu muncul. Aku membuka pintu dan melangkah ke koridor. Aku menekan saklar untuk menyalakan lampu. Jejak kaki berdarah terlihat di sepanjang koridor. Dari ambang pintu kamarku sampai ke tangga. Aku merasa seolah-olah baru melihat ikan berenang di antara awan atau ombak emas memecah di pantai. Aku bersandar ke pintu. Tim biru yang optimis dalam otakku berbisik, ini hanya mimpi, kau masih terlelap, hal seperti ini tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Aku memaksa diri bergerak dari pintu. Aku mengikuti jejak kaki itu dengan tenggorokan tersekat. Aku tiba di puncak tangga yang gelap dan memancing sensor gerakan. Lampu di atas kepalaku menyala, mataku terpaku pada pemandangan di bawah sana. Jejak tangan berdarah menghiasi susuran tangga. Tetesan darah dan jejak kaki berdarah terlihat di setiap anak tangga. Dengan bingung seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur, aku menatap bercak darah di dinding. Tetesan darah dan genangan darah di bordes, area datar di antara anak-anak tangga yang berfungsi sebagai perhentian sejenak. Jejak itu berbeda dengan jejak kaki dan tangan yang berdarah. Jika ini memang nyata, apapun yang terjadi pastilah terjadi di bordes.
Aku kembali mengamati diri sendiri. Kedua tanganku berlumuran darah, sweater dan celanaku kaku akibat darah kering. Kakiku yang juga berlepotan darah. Apakah aku terciprat darah di sana? Siapa yang melakukan hal ini kepadaku? Semakin banyak pertanyaan yang muncul membuatku semakin resah. Otakku begitu kacau sampai aku tidak bisa berpikir, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa merasakan apapun. Aku menuruni tangga dengan langkah kikuk. Aku melewati genangan darah di bordes dan membelok untuk turun ke lantai bawah. Pemandangan di bawah sana memenuhi pandanganku. Aku terkesiap, napasku tersekat, kepalaku tersentak ke belakang seolah-olah keningku dihantam batu dan aku melangkah mundur. Tanpa sadar aku langsung memejamkan mata. Tim biru dalam kepalaku langsung mengajukan usul yang manis. Tidak masalah, ini tidak nyata. Jadi cepatlah kembali ke kamar sebelum ibu muncul. Berbaringlah di ranjang dan tidur lagi. Ketika kau terbangun kembali nanti, pagi ini akan menjadi pagi yang biasa. Tidak, tim putih yang realistis dalam kepalaku angkat suara. Kau tidak boleh mengabaikan situasi ini begitu saja. Kau harus memastikan apakah ini hanya mimpi atau kenyataan. Jika ini bukan mimpi, kau harus memeriksa apa yang terjadi di bawah. Kau harus mencari tahu kenapa kau terbangun dengan penampilan seperti ini. Kalau ternyata semua ini hanya mimpi, kau masih punya banyak waktu untuk kembali ke kamar. Aku membuka mata. Lampu-lampu di lantai bawah masih menyala. Darah menggenang di bawah dinding pemisah antara tangga dan dapur, dan di tengah genangan darah itu terdapat sepasang kaki telanjang. Tumit kaki itu menempel di lantai marmer yang berwarna keperakan, dan jari-jari kakinya berdiri tegak, menunjuk ke arah langit-langit. Dinding pemisah membuatku tidak bisa melihat apa-apa selain sebatas pergelangan kaki. Seolah-olah kaki itu sengaja dipotong dan dipajang di sana seperti hasil karya seni. Apakah itu kaki manusia? Kaki boneka? Kaki hantu? Tim putih benar. Aku tidak bisa mendapat jawaban apabila hanya melihat dari posisiku di bordes. Aku harus turun untuk memastikan. Aku menelan ludah dengan susah payah dan menuruni anak tangga yang tersisa. Seperti anak tangga di bagian atas, bercak darah dan jejak kaki berdarah juga menghiasi anak tangga bagian bawah. Terlebih lagi darah yang menggenang di bordes mengalir menuruni tangga dan mengalir ke ruang duduk. Ketika aku menginjak anak tangga terakhir, aku pun melihat bahwa kaki yang berlumuran darah itu adalah kaki manusia nyata. Jari-jari kaki dengan tulang-tulang yang menonjol, telapak kaki yang kurus dan melengkung, tumit yang menempel di genangan darah. Gelang kaki dengan liontin berbentuk tangan menghiasi pergelangan kaki sebelah kiri. Aku mulai cegukan, perutku mual. Aku ingin berbalik dan berlari kembali ke kamarku sebelum aku melihat apa yang akan kusesali dan sebelum aku menyesal karena melihatnya. Aku memaksa diri menginjakkan kaki ke lantai ruang duduk. Aku menoleh ragu ke kanan ke arah pintu depan. Genangan darah persegi terbentang dari kaki tangga sampai pintu dapur. Sesosok wanita tergeletak di tengah-tengahnya. Kaki telanjangnya yang berlumuran darah mengarah ke tangga sementara kepalanya mengarah ke pintu depan. Ia mengenakan gaun tidur longgar berwarna putih. Kedua kakinya tegak lurus seperti sumpit. Kedua tangannya ditangkupkan di dada. Dan rambutnya yang panjang menutupi wajah. Ia terlihat seperti wujud wanita dalam khayalan orang sinting. Aku maju selangkah ke samping betisnya. Lalu aku maju selangkah lagi ke samping pahanya yang tertutup gaun. Langkahku berhenti di samping sikunya. Kepala wanita itu terangkat dan lehernya digorok. Bekas luka memanjang dari bagian bawah telinga kiri sampai bagian bawah telinga kanan. Hal ini pasti dilakukan oleh seseorang yang kuat dengan pisau tajam dan dalam satu gerakan cepat. Daging di sekitar luka itu merah. Semerah insang. Sejenak kupikir aku melihat leher itu berdenyut. Bola mata hitam menatapku dari balik rambut yang berantakan. Mata itu seolah-olah menusuk mataku, menyuruhku mendekat. Tubuhku secara otomatis menurut. Aku berjongkok di sampingnya dengan kaki kaku dan mengulurkan tangan ke wajahnya dengan tangan gemetar. Seolah-olah aku hendak melakukan kejahatan. Aku menyapu rambut dari wajahnya. Eugene! Lagi-lagi aku mendengar suara ibu. Suara yang sama seperti yang kudengar dalam mimpi. Suara yang terdengar seperti erangan tertahan.
Napasku tersekat untuk yang ketiga kalinya. Pikiranku berhamburan, pandanganku berubah kabur. Tulang punggungku goyah, dan kakiku tergelincir di genangan darah. Aku jatuh terduduk di lantai dengan sebelah tangan menopang tubuhku. Matanya terbelalak seperti mata kucing yang terkejut. Tetesan darah menempel di bulu matanya yang panjang dan gelap, seperti tetesan air mata. Pipinya cekung dan garis rahangnya tajam. Bibirnya terbuka membentuk huruf O. Wanita itu adalah pemilik gelang kaki dengan liontin berbentuk telapak tangan tadi. Wanita yang kehilangan suami dan putra sulungnya di pulau 16 tahun yang lalu. Wanita yang hidup bersamaku selama 16 tahun itu. Wanita yang mewariskan sebagian gennya kepadaku. Ibuku. Pandanganku menggelap. Aku merasa mual, aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bernafas. Paru-paruku seolah-olah dipenuhi pasir panas. Tidak ada yang bisa kulakukan selain duduk di samping ibu, menunggu sampai lampu menyala dan menerangi otakku yang gelap. Setelah itu aku baru bisa melakukan sesuatu. Tidak, sebenarnya aku berharap semua ini hanya mimpi, seperti yang dikatakan tim biru. Aku berharap jam dalam tubuhku berdering dan membangunkanku dari mimpi buruk ini.